Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPL, kembali lagi bersama saya Frenza Fairus Firmansyah. Dan hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Rayendra Wahyu Bahtiar PhD. Halo Pak Rayen. Halo Pak Renza, terima kasih undangannya. Siap, bagaimana kabarnya Pak Rayen? Alhamdulillah hari ini menyenangkan yang sip lah pokoknya. Baik Pak Rayendra Wahyu, beliau adalah Kepala Lab Pendidikan Fisika di FKIP Universitas Jember. Oke. Dan topik kita kali ini sangat menarik dan juga relevan dengan tantangan pembelajaran sains saat ini ya Pak Rayen ya. Apalagi beliau sebagai Kepala Lab Pendidikan Fisika. Topik kita adalah berkaitan dengan Stop Motion Lab, inovasi pembelajaran fisika berbasis pemodelan begitu Pak Rayen. Benar ya? Betul. Dan karena kita tahu pembelajaran fisika seringkali dianggap abstrak, kemudian sulit divisualisasikan dan kurang kontekstual begitu. Dan fisika ini kan sejatinya sangat dekat ya Pak Ren ya dengan fenomena kehidupan sehari-hari, sama juga dengan matematika begitu ya. Disinilah pentingnya sekali lagi inovasi pembelajaran yang mampu menjembatani konsep dengan visualisasi yang nyata. Dan hari ini Pak Ryan akan membahas terkait dengan stop motion lab begitu. Apa sih Pak stop motion lab ini Pak kira-kira Pak? Jadi Stop Motion Lab itu adalah sebenarnya aplikasi berbasis untuk sekarang Android lah, masih kan untuk pengembangannya sekarang yang nanti bakalan bisa iOS juga. Jadi itu aplikasi berbasis handphone lah sekarang itu yang digunakan untuk membuat animasi itu tadi. Nah itu nanti tapi tidak hanya sekedar untuk membuat animasi, tapi itu adalah sebagai tools untuk pembelajaran, khususnya pemodelan. Jadi nanti produk akhir lah bisa dikatakan itu bentuknya animasi. Begitu Pak. Oke Pak Rayendra, itu terkait dengan stop motion lab. Kemudian Pak, ini selama ini fisika ini sering dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak ya, yang susah lah begitu karena wah harus perhitungan ini dan itu dan sebagainya. Nah menurut Bapak Rayendra sendiri, kira-kira di mana letak tantangan utamanya dalam pembelajaran fisika saat ini? Begini, pembelajaran fisika itu tantangannya adalah seperti Pak Presiden tadi ceritakan bahwa sebenarnya fisika itu kan memahami kenapa bumi ini bisa berputar, terusnya tentang alam kita lah, kenapa itu bisa seperti itu. Nah, karena kebanyakan untuk menjawab kenapa bumi bisa berputar, sederhananya misalkan kenapa kalau kita punya sendok terus kemudian dipanasi terus kok tangan kita juga terkena panas, itu kan di sekitar kita. Tapi tantangannya adalah karena itu tidak terlihat untuk menjawab kenapa bisa tangan kita ikut kepanasan, maka yaitu menjadi tantangan gimana caranya yang tidak terlihat tadi itu bisa make sense lah bagi siswa itu, kenapa kok bisa terjadi. Jadi seperti itu, gimana caranya biar siswa itu bisa memahami untuk menjelaskan kenapa hal itu tadi, fenomena tadi bisa terjadi. Oke. Sehingga tadi kalau disampaikan, ini kan bagaimana ya caranya nanti mahasiswa itu bisa tahu kenapa bumi berputar, kenapa sendok itu kalau dipanaskan akhirnya begini dan sebagainya. Nah, sekarang seberapa penting kira-kira Pak peran visualisasi dan pemodelan dalam membantu mahasiswa ini dia memahami konsep fisikanya? Nah, tadi itu karena tidak terlihat oleh mata kita, baik, maka harus divisualkan itu tadi. Karena tidak terlihat, karena tadi tujuan utamanya adalah untuk menjawab kenapa fenomena yang ada di sekitar kita bisa terjadi. Untuk menjawab itu harus dengan hal yang tidak tampak oleh mata kita, maka harus divisualkan. Caranya adalah tadi salah satu memvisualkan menggunakan animasi stop motion. Nah, sekelas info Pak Freza, animasi stop motion lab tadi itu adalah salah satu produk yang kami sedang kembangkan bersama tim riset kami, yang itu ada unsur keunetannya juga tadi sebenarnya di situ. Di situ ada logo UNED-nya karena memang ini kami masih sedang membuat
patennya lah, paten sederhananya yang nanti memang itu salah satu produk yang dimiliki oleh universitas kita. Harapan kami juga nanti bisa dikomersilkan itu tadi. Karena kan memang dalam penggunaannya harus menggunakan istilahnya itu kalau standarnya itu nanti fitur-fitur standar, tapi nanti kalau misalkan harus pengen di-upgrade ya harus pro lah ibaratnya begitu. Oke, baik, luar biasa Pak Ryan ya. Kemudian dari apa yang sudah dijelaskan berkaitan dengan stop motion lab gitu ya Pak ya. Apa kira-kira pembedanya Pak, pendekatan yang disampaikan oleh Pak Ryan dengan menggunakan stop motion lab dengan media pembelajaran fisika lainnya? Oke. Jadi kita breakdown satu-satu. Animasi stop motion dengan animasi pada umumnya yang reguler itu juga ada bedanya. Terus misalkan dua hal tadi itu, animasi misalkan gini Pak, kalau animasi baik animasi stop motion, animasi yang biasa itu anggaplah kita pengen memvisualkan gerak bola ditendang gitu kan, seret gitu misalkan. Nah itu dua-duanya bisa, seret begini. Terus bedanya apa dengan animasi stop motion dengan animasi yang biasa? Kalau animasi stop motion berarti nanti tervisualkan itu tidak hanya garis lengkung, baik, tetapi ditonjolkan adalah adanya titik-titik itu di setiap posisinya itu tadi. Nah, itulah animasi stop motion. Jadi motion stop ibaratnya gitu. Jadi titik di sini, posisi di sini, posisi di sini, posisi di sini. Kalau animasi biasa itu tidak akan terlihat yang titik-titiknya tadi. Ya terlihatnya ya langsung saja aja kan gitu. Itu tadi. Oke, baik Pak. Berdasarkan yang dijelaskan Pak Ryan begitu ya. Ini saya melihatnya dalam proses pembuatannya untuk satu materi saja begitu, itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Kan stop motion ini, motion lab dan sebagainya ini kan kayaknya butuh waktu yang cukup lama begitu. Nah, ini di aplikasi kami itu kami buat sebagaimana user friendly lah. Itu hanya berbasis HP. Terus kemudian nanti cara membuatnya itu hanya sekedar misalkan kita pengen membuat gambar bergerak membuat benda bergerak dengan animasi motion, hanya dengan difoto terus kemudian digeser, foto lagi, digeser, jadi sih. Hanya ibaratnya user friendly, jadi tidak begitu rumit, ya. Mudah. Memang tergantung nanti onderdil yang digunakan untuk membuat animasi motion. Tapi aplikasinya hanya menggunakan HP terus kemudian difoto ya kayak listriknya mau foto aja. Terus kemudian di play jadilah animasi. Oke, menarik Pak. Karena biasanya itu saya mungkin ya, itu kalau user friendly kemudian mudah digunakan itu pasti tertarik untuk menggunakannya begitu. Dan tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ryan ini mudah. Nah, kira-kira langkah awal kita sebagai user begitu apa Pak yang bisa kita lakukan Pak? Langkah awal kami menyebutnya itu adalah storyboardnya. Kita buat storyboard dulu ya. Kita buat storyboard, ibaratnya di dalam kertas ya biasa itu. Karena tadi prinsipnya adalah foto satu, foto dua, foto tiga kan tadi foto kan, terus kemudian difoto lagi. Nah, maka kita ibaratnya membuat storyboard tadi itu di foto pertama itu gambarnya kayak gimana, foto kedua itu yang kayak gimana, foto ketiga yang kayak gimana, foto keempat dan seterusnya sampai akhir. Jadi kayak membuat storyboard dulu, barulah kita terjemahkan dalam bentuk animasi. Oke, berarti yang kita butuhkan kalau tadi toolsnya atau perangkatnya cukup download aplikasi tersebut ya, kemudian menggunakan HP Android ya, sementara begitu nanti akan dikembangkan ke iOS dan sebagainya. Oke. Kemudian kira-kira Pak, ini nanti peruntukannya yang membuat stop motionnya itu dosennya ataukah mahasiswanya Pak? Nah, ini tadi Pak Benza di awal menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran fisika berbasis pemodelan atau bisa istilah dalam artikel-artikel ilmiah itu di komunitas kami itu modeling based learning. Gitu. Nah, itu tadi yang membuat itu adalah mahasiswa atau siswanya. Mahasiswa atau siswanya. Baik. Siswanya. Jadi bedanya dengan pembelajaran yang bukan modeling based learning, misalkan belajar tentang GLBB, benda bergerak itu tadi lah, benda bergerak tadi
biasanya guru yang menunjukkan animasinya, ini loh tentang benda bergerak lurus beraturan, guru tunjukkan animasinya. Bukan, kalau itu bukan modeling based learning. Kalau modeling based learning atau pembelajaran berbasis pemodelan, siswa yang membuat tadi itu. Ya. Nah, saat membuat dia sambil belajar terkait konten materi fisika begitu. Oke, berarti ini student center ya Pak ya, Ya, lebih betul. kepada mahasiswa ataupun muridnya yang membuat kayak gitu. Oke. Baik, kemudian pastinya di setiap inovasi itu memiliki tantangan ya Pak ya. Dalam artian kira-kira tantangan paling umum dalam implementasi pembelajaran berbasis stop motion ini apa? Nah, di tantangan utama di pembelajaran yang berbasis pemodelan, khususnya animasi stop motion ini adalah terkait tujuan utamanya itu. Contohnya saya itu berpikir mekanistik, ibaratnya begitulah. Berpikir mekanistik, oke. Ya. Nah, dari beberapa literatur yang kami kaji, berpikir mekanistik itu salah satunya dapat distimulan dengan ketika siswa membuat animasi stop motion. Baik. Ada beberapa aspek di situ berpikir mekanistik. Ternyata ada satu aspek yang tidak serta-merta ketika siswa membuat animasi stop motion itu dia terstimulan untuk aspek yang tadi itu. Itu adalah aspek activity yang istilahnya. Oke. Kami anggap. Nah, itu tidak serta-merta. Tetapi kalau aspek yang pertama, aspek basicnya itu ada dua. Aspek yang pertama tadi itu serta-merta dia bisa terstimulan ketika menggunakan ketika membuat dengan animasi stop motion. Tapi yang kedua tadi, activity tadi tidak serta-merta. Nah, itu tantangannya. Maka peran guru lah di situ. Gimana caranya biar aspek yang kedua itu terfikirkan oleh siswa. Salah satu hasil riset yang kami dapatkan adalah guru harus memastikan si siswa tadi itu memikirkan, kalau animasi stop motion kan berbasis foto 1, foto 2 tadi, Pak. Oke. Itu harus memikirkan apa hubungannya atau kenapa foto 1 kemudian menjadi foto 2. Itu salah satu. Oke. Jadi si siswa tidak sekedar memfoto saja, Iya. tetapi guru harus memberikan semacam hints gitu atau stimulan dengan salah satunya pertanyaan aja. Kenapa foto 2 foto 1 kemudian lanjut ke foto 2. Gitu. Jadi dari situ akan bisa memikirkan yang terstimulan yang aspek yang kedua tadi, activity tadi. Itu tantangannya, Pak. Oke. Jadi tidak semuanya bisa ternyata aspeknya. Oke, tadi saya juga di awal Pak Ryan menyatakan begitu ya, bagaimana nanti cara menghitung apakah bumi berputar dan sebagainya. Akhirnya saya barusan terbesit kepikiran kalau mau buat stop motion, kemudian kita ingin tahu bagaimana bulan mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi bulan ya Pak. Gimana itu? Bulan mengelilingi bumi. Oh, bulan mengelilingi bumi ya, begitu ya. Itu gimana kita motretnya begitu? Apakah kita harus ikut yang NASA kemarin? Itu benar ya Pak ya? NASA yang ke bulan itu. Nah, saya dari komentar itu kan ditanya itu. Oke. Kalau tapi maksudnya gini Pak Beza, terkait dengan pembelajaran berbasis pemodelan, apalagi dengan hitungan-hitungan tadi itu, model itu istilahnya adalah simplifikasi dari kompleks tadi kan, ibaratnya begitu. Jadi masih banyak hal yang perlu ditambahkan ketika membuat ketika model tadi adalah sebagai representasi bulan mengelilingi bumi misalkan. Baik. Itu ada hal yang kemungkinan tidak tervisualkan di animasi atau model yang dibuat siswanya. Contohnya karena bumi itu ya tidak 100% tegak lurus begini kan, tapi harus agak miring sedikit. Bulan pun juga muternya juga enggak 180 derajat enggak seperti yang kita ketahui. Ya, itu gitu ya. Maka agar mudah oleh siswa dipahami, paling tidak dia tahu bahwa bulan mengelilingi bumi, ibaratnya begitu. Itu jelas ya. Nah, yang mereka buat adalah model yang dia buat adalah yang penting bulan mengelilingi bumi gitu tadi. Perkara agak miring buminya atau bagaimana ya sudahlah, yang penting itu dulu. Nah, itu tadi. Jadi yang disimplifikasinya dulu. Jadi hitungan-hitungan yang kompleks tadi jangan dulu, misalkan hukum
Kepler misalkan jangan dulu dimasukkan. Nah, itu Oke. agak susah juga ya untuk memvisualkan. Yang penting siswa tahu bahwa oh bulan itu mengelilingi bumi dulu, terus setelah itu ditambahkan lagi. Loh kok bisa? Ada matahari, terus mataharinya gimana? Terus kok Gimana? nah, gitu misalkan gitu. Nanti ditambahkan. Terus kemudian mungkin bisa tambahkan lagi berbagai data-data yang mendukung rumus tadi itu, akhirnya model yang dibuat tadi agak sedikit direksi lagi ya gitu. Itu tadi. Oke. Berarti NASA pernah ke bulan ini belum? Ya, anggaplah seperti itu lah. Mumpung ada ahli fisika di sini ya. Kan lulusan mana jenengan Pak? S3-nya kemarin? Saya dari UTS. Wah, Utrecht itu. Mengkaji bulan itu juga Pak? Karena itu banyak sekali di media pertanyaan apa ya kontroversial begitu ya. Kenapa sekarang belum bisa apa namanya manusia belum bisa menginjakkan kaki ke bulan padahal tahun 1950 sekian itu sudah pernah ke sana begitu. Oke, kita move on dari topik itu ya, sensitif ya Pak ya. Tujuannya itu Pak. Baik, kembali ke ini Pak, inovasi pembelajaran gitu ya. Kira-kira Pak, kalau tadi ini kan yang mengimplementasikan adalah muridnya, mahasiswanya yang membuat begitu. Kira-kira selama ini ada kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak Pak ketika murid ataupun mahasiswa itu dalam menggunakan stop motion lab begitu kira-kira? Kesalahannya siswa itu ini sih sebenarnya dalam hal tidak memperhatikan kalau kesalahan teknis sih tidak karena sangat mudah kan. Tetapi kesalahan dalam hal konten yang divisualkan. Oke. Nah, karena ini berbasis foto tadi itu, maka harus ada satu aspek yang itu berbeda dari foto kedua maupun foto seterusnya. Foto satu, foto dua itu harus berbeda. Nah, yang berbeda itu harus dipikirkan oleh siswa. Dan yang berbeda itu kadang ketika ditanya apa bedanya foto satu dan foto dua, nah itu mereka juga nggak tahu apa ini bedanya ya. Padahal di bedanya tadi itu adalah hal yang penting untuk siswa pikirkan karena itu adalah proses belajarnya. Maksudnya begini tadi, misalkan gambar bola gambarnya tadi, foto satu itu bolanya di sini, foto kedua bolanya itu di sini. Oke. Terus siswa tanya, kenapa nggak di sini? Nah itu mereka kan nggak bisa kebanyakan tidak ada alasan kenapa taruh di sini, kenapa nggak taruh di sana atau seterusnya. Nah itu hal yang secara konten tidak dipikir bukan tidak ya, akan mislah dari siswa untuk di reasoning di balik itu kenapa kok ada perbedaan foto satu di bola di sini dan foto dua bola di salah satu posisinya itu. Oke, baik luar biasa sekali ya Sobat CPL, insight yang telah disampaikan oleh Bapak Rayendra Wahyu Bahtiar PhD. Dan terakhir mungkin Pak untuk pesan begitu ya, closing statement begitu terkait dengan pentingnya inovasi pembelajaran fisika berbasis pemodelan ini di era saat ini. Kamu silakan. Jadi tadi sudah banyak kita bahas bahwa pembelajaran fisika itu pada prinsipnya adalah itu Reza. Siswa belajar kenapa fenomena alam itu bisa terjadi. Nah, biasanya adalah mereka menjawabnya dengan rumus. Padahal yang paling penting adalah bukan rumus itu. Memahami kenapa itu bisa terjadi itu adalah tidak hanya sekedar rumus maksudnya. Baik. Nah, tetapi untuk memahami itu karena kebanyakan adalah menjawab tadi itu hal yang tidak tampak oleh mata, maka butuhlah visualisasi. Nah, sekarang visualisasi itu alat untuk membuat visualisasi itu tidak serta-merta cocok untuk semuanya. Misalkan animasi stop motion itu belum tentu cocok untuk yang lainnya, untuk konten materi lain. Jadi yang penting adalah pemilihan alat atau tool visualisasi itu harus sejalan juga dengan pemilihan konten materinya. Gitu Pak. Oke, baik luar biasa sekali dari Bapak Rayendra, Sobat CPL. Dari diskusi hari ini kita belajar yang pertama bahwa fisika ini bukan sekedar rumus dan teori ya Pak ya.
tetapi juga dapat divisualisasikan melalui pendekatan kreatif seperti salah satunya stop motion lab begitu. Kemudian serta juga mampu meningkatkan pemahaman konseptual tentunya dan keterampilan berpikir bagi mahasiswa. Terima kasih lagi kepada Pak Ryan yang luar biasa, kemudian ilmu insight yang sangat berharga pada hari ini ya. Dan untuk Sobat CPL, jangan lupa untuk terus mengikuti CPL, Cek Podcast LPMPP. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena kita akan terus menghadirkan diskusi-diskusi inspiratif lainnya. Baik, terima kasih. Saya Frenza Virus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.